anggota ada yang bilang udah kita potong aja, nanti diambil kulitnya, diambil siungnya, diambil kumisnya dan sebagainya. Saya bilang jangan. Wah, kita kan di sini tugasnya untuk berperang, bukan untuk ngopeni macan gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di Kodim 0708 Purworejo. Jadi kali ini saya bersama Komandan Kodim Purworejo, Bapak Lukman Hakim, dan wartawan senior kita, Mas Ferry Santoro. Atau panggilnya Om ya Om ya? Ferry. Om Ferry aja ya Om ya? Ferry aja. Waduh, jangan Ferry aja Om. Oke, izin Dan. Jadi kali ini mungkin lain daripada yang lain. Kita berada di Kodim 0708, mungkin sebenarnya saya juga kaget ini, dan acara hari ini kita buat dadakan dan bersama Mas Ferry atau Om Ferry aja. Oke. Kemana dulu Dan? Saya ke jangan dulu atau ke Mas Ferry dulu Dan? Ya boleh. Ini sebenarnya kita ada hubungan batin sudah lama Bang ya. Ada hubungan batin sudah lama karena punya pengalaman yang sama di situasi yang sulit, sehingga itu mempertemukan kita. Dari kemarin beliau sengaja datang dari Bogor ke sini pengen ketemu sama saya, tapi selama mungkin 1 minggu kita nggak pernah ketemu Bang ya. Nggak pernah ketemu karena ya mohon maaf, saya sendiri pas lagi sibuk ngurusin wadas dan ngurusin banjir. Begitu sudah selesai, sudah clear, saya ada kegiatan Rapim di Semarang. Tapi tetap kontak-kontakan terus. Pulang dari Semarang tadi malam itu langsung ketemuan, Bang. Waktunya hanya sekarang nih. Sekarang juga ke sini, langsung perintah siap komandan, langsung datang ke satu-satu. Terus kita ngobrol-ngobrol. Ya memang itu. Hati yang sudah terpaut itu rasanya itu kalau sudah ketemu itu luar biasa, melebihi dari saudara. Rasanya itu apa yang dirasakan Bang Ferry saya juga rasakan, yang saya rasakan juga dirasakan sama Bang Ferry. Dari situ terus nah ini makin asik nih ngobrolnya masih kan, karena saya sendiri juga kebetulan saya tahu sampai kedai itu tutup Bang ya, dan jam 9 udah tutup Bang. Ini kayaknya ini kita harus tuspur ini, memutuskan pertempuran. Jadi sampai di sini, besok kita sambung Abang ke Kodim, nanti para dan Ramil nanti akan saya kumpulkan. Anggota juga kebetulan pas lagi ada kegiatan di sini, ngasih materi, sharing pengalaman. Jadi pengalaman yang luar biasa dialami oleh Bang Ferry, yang saya alami itu, sehingga beliau berkenan untuk datang ke sini. Jadi secara tidak langsung reuni nih ya. Reuni waktu berada di Aceh. Di Aceh ya. Itu kembali, uni itu perkumpulan, ngumpul bareng, ngumpul kembali. Jadi kan saya bilang gini, beliau pegang senjata, saya bawa kamera. jadi karena mungkin ada perbedaan seperti itu, tapi nyambung. Oke, izin Dan. Seperti yang sudah saya dengar tadi, untuk pengalaman di sana bagaimana Dan? Mungkin ketemu beliau atau gimana, atau waktunya sama atau gimana Dan? Jadi waktunya sama, tapi selama di sana memang tidak pernah ketemu. Karena beliau ini rank 1 ini orang istimewa. Beliau ini orang luar biasa yang harus diamankan berlapis-lapis. Sedangkan saya kan mau nembus ke pusat sini ndak akan bisa. Iya, ndak akan bisa. Ya, jadi ya saya hanya kontak dengan yang di ring 3 itu aja, kontak dengan ring 3 selesai gitu terus. Belum pernah ketemu sama beliau. Karena memang beliau itu sangat betul-betul dilindungi. Di sana GAM juga sangat sayang sama beliau ini, karena ini adalah aset. Ini adalah aset ya. Wartawan itu kan luar biasa. Kita berbuat, Tuhan mau tahu, Maha tahu ya.
tetapi orang itu harus dikasih tahu. Nah, makanya GAM itu memanfaatkan Bang Ferry untuk menyuarakan keluar, menyuarakan aspirasi, menyuarakan kegiatan lewat Bang Ferry. Kalau nggak begitu nggak akan bisa, sehingga mereka akan lebih eksis gitu ya. Oke, sekarang saya ingin tanya-tanya sekarang. Biasanya Mas Ferry, Om Ferry ini nanya orang, sekarang hari kita tanya. Oke, Om Ferry, informasinya saya dengar jenengan sempat di Sandra GAM selama 305 hari. Itu benar, Om? Benar, hampir satu tahun lebih. Hampir 1 tahun ya. Itu ceritanya gimana, Om? Bisa sampai seperti itu, dan mungkin bisa untuk teman-teman kita semua, para media, pengalaman jenengan bisa diceritakan. Ya sebenarnya kita kalau boleh dikatakan kita sebagai seorang jurnalis itu emang risikonya sangat berat ya. Boleh dikatakan antara hidup dan mati ya. Jadi tidak sembarangan kita menjadi seorang jurnalis, meliput berita, cari berita, terus update, share, udah nggak seperti itu ya. Kalau kita mendalami sendiri, apalagi kita sebagai wartawan di area konflik itu seperti kita harus emang siap segalanya mental Bang, termasuk sudah harus melakukan istilahnya kita sebelumnya melakukan peta dulu seperti apa sih. Umpamanya kita tugaskan di daerah pada Aceh atau Papua, kita harus tahu dulu medannya seperti apa. Jadi kultur budaya seperti apa, bagaimana kita bisa komunikasi dengan pihak simpatisan atau istilahnya musuh mereka seperti apa. Kita harus bisa. Jadi kita sebagai jurnalis harus bisa memberitakan secara netral semua. Tidak bisa kita melakukan satu pihak ya Bang ya. Kita akan lebih runyam, pasti akan lebih seperti yang saya alamin. Kenapa dia menangkap saya? Karena mereka mengindikasi bahwa wartawan mobil RCTI yang melintas waktu itu disusupin oleh pihak intelijen. Padahal bukan dari saya, padahal dari stasiun TV lain yang melakukan itu. Tapi emang waktu terjadi penangkapan itu, emang kita sedang membawa 2 istri perwira TNI Angkatan Udara. Kenapa? Karena mereka waktu itu mau ikut untuk melakukan peduli terhadap apa yang ada beberapa pengungsian di Langsa waktu itu. Akhirnya itulah kita saat peliputan itu kita akhirnya tertangkaplah di situ. Karena saya sempat nanya, kenapa kok saya ditangkap, saya salah apa? Wartawan disusupin sama pihak intelijen. Itu pikirannya mereka ya? Iya. Jadi sebenarnya bukan RCTI yang ditangkap, tapi kebetulan kita yang melintas di situ, jalan itu. Gitu loh. Oke, Om, untuk pengalaman sendiri waktu ditangkap GAM itu Om ya, itu bagaimana? Menurut jenengan, nek ditangkap sepertinya nggak enak Om ya? Tapi dengan bagaimana Om, menurut jenengan? Ya pasti kita di situ pasti nggak enak, karena posisinya kan aku bilang bahwa orang Aceh itu sangat benci sama orang Jawa ya Bang ya. Sangat benci sama orang Jawa. Kenapa ya? Mereka ya seperti itulah, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya benci sama orang Jawa. Dan kebetulan yang ditangkap saya waktu itu kan, saya orang Jawa gitu loh. Pasti rasa ketakutan ada, antara udahlah pasrah aja lah, kita serahkan semua pada Allah. Kalau emang saya harus mati sekarang ya mati aja, nggak apa-apa. Gitu loh. Karena waktu saat saya ditangkap itu emang betul-betul senjata udah masuk di leher semua, dideklok gitu aja udah mati pasti kan. Gitu loh. Sampai pucat waktu itu saya benar-benar. Om Ferry, jenengan waktu itu di sana ada berapa kru wartawan yang ada di sana? Ada kita bikin tim waktu itu bikin live Bang di sana. Jadi kita peliputan langsung, kita kirim berita, kita ada studio mini istilahnya di sana di Lok Sumawe itu. Jadi ada sekitar 10 orang di sana. Dan kebetulan yang meliput itu ada beberapa wilayah. Kita kebetulan waktu itu di Langsa, untuk peliputan di Langsa sama almarhum itu. Almarhum Ersa Siregar ya. Oke, Om Ferry, kalau di pedalaman seperti itu, adakah kisah-kisah yang di luar nalar kita jangan alami? Ada banyak, seperti Bapak Lukman kemarin sempat cerita sama saya juga, akhirnya sama nyambung gitu loh. Jadi sama. seperti itu, Saya bilang, saya bertanya,
Bang, ada nggak di hutan yang betul-betul kita nggak ini? Ada ya, ternyata saya juga alamin. Karena apa? Di hutan itu ada sesuatu yang sekiranya kita sendiri nggak ini gitu loh. Karena banyak sekali aulia-aulia mereka yang istilahnya buat mereka itu istilahnya keramat gitu Bang ya. Jadi hal-hal yang masih bersih tempatnya pasti ada gitu loh. Hal seperti yang saya alamin di situ. Karena saya waktu itu sakit, terbaring di sini nih. Dia nanya, kenapa itu Bang Ferry? Nggak tahu saya kenapa itu loh. Akhirnya mereka diambillah daun apa yang ada di situ saya nggak tahu, dibubuk sama dia, udah dioleskan begini, langsung hilang gitu loh. Masya Subhanallah gitu ya. Cuma kalau kita kotorin di situ, udah mereka hilang, gitu loh. Jadi jangan sampai yang saya tempatin itu dikotorin. Sekarang kembali ke Pak Dandim. Pak Dandim, saya juga dengar tadi juga jenengan sampaikan kejadian di luar nalar. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak. Jadi mungkin untuk pengalaman prajurit yang lain, anggota yang lain, mungkin pengalaman jenengan mungkin sangat berharga sekali. Pengalaman cukup banyak ya, tapi yang jelas intinya saya ditugaskan di sana. Tugasnya adalah saya sebagai tentara untuk melawan GAM. GAM adalah pasukan warga yang bersenjata yang ingin keluar dari NKRI, separatis. Prinsip itu saja. Orang sipil yang bersenjata, yang melawan dengan aparat negara, itu yang saya lawan. Walaupun dia dikatakan ini GAM, tapi dia tidak bersenjata, ya tidak akan saya otak-atik, ya, tidak akan saya sentuh dia. Saya di hutan, saya ketemu sama yang bersenjata, itu yang saya lawan. Hanya itu, selebihnya tidak. Makanya semua makhluk hidup yang ada di sana, ya tidak akan saya ganggu. Banyak hal-hal yang aneh. Saya pas lagi ngumpul, kita lagi kelaparan. Tahu-tahu ada rusa datang, menghampiri kita. Ya saya kasih makan, anggota saya bilang, ajar saja ini, potong saja buat makan. Enggak, jangan. Kalau mau dia akan pergi dulu karena kita tentara kok, kita punya senjata dan kita lagi kelaparan. Tapi jangan diganggu. Saya kasih super mie mau dimakan, lahap sekali. Setelah itu selalu saya suruh pergi. Nah, ini terus ketemu beruang besar sekali dekat dengan kita. Saya yakin kalau namanya beruang itu kan proaktif ya, apalagi kalau ketemu orang mungkin dianggap itu lawannya, mangsanya dan sebagainya. Tetapi tidak, dia diam. Saya juga tidak ganggu karena memang dia tidak attack, dia tidak menyerang saya, makanya saya tidak ganggu. Hal-hal yang seperti itu yang saya tekankan kepada anggota saya. Bahkan saya pernah dapat macan luar biasa besar. Waktu itu saya di kampung namanya Alupanah. Jadi di sana ada saya di bukit, di kampung bawah ini ribut ramai, ada macan itu. Saya dengan anggota turun ke bawah. Kita lihat ternyata macan itu ada di kolong rumah. Jadi rumah panggung, bawahnya ini untuk ternak, ayam, bebek itu. Nah, macannya masuk ke situ. Aksesnya untuk masuk ke situ hanya satu pintu. Sehingga dan kebetulan tetangga situ ada yang punya kerangkeng besar, saya taruh di depan situ. Akhirnya macan masuk ke kerangkeng. Macan masuk, kita tutup, kita kunci, terus ditutup dengan karung goni biar dia tenang gitu, tidak melihat banyak orang. Setelah itu kita bawa naik ke atas. Saat itu terjadi perdebatan ya. Anggota ada yang bilang, udah kita potong aja, nanti diambil kulitnya, diambil siungnya, diambil
kumisnya dan sebagainya. Saya bilang jangan. Wah, kita kan di sini tugasnya untuk berperang, bukan untuk ngopeni macan gitu. Gitu. Langsung saya bilang sama anggota saya, kamu kok hebat sekali. Masa gimana Undan? Iya, kamu kok sudah tahu sekian saat ke depan bahwa kita nanti akan kesulitan, bahwa kita nanti akan ini dan itu. Jangan, nggak boleh begitu. Urusan macan, makhluknya Allah, urusan yang di atas. Jangan kita ganggu. Akhirnya memang tidak diganggu, macan itu kita taruh di BUD ya, BUD kita. Basis operasi depan, artinya tempat kita bermalam di situ. Taruh di tengah, kita keliling. Ya selama saya di sana enggak pernah pakai tenda atau apa, karena kalau dengan tenda kan pandangan kita akan terbatas. Ya, kita tenda itu hanya untuk alas saja, kita tidur beratapkan langit. Sampai dengan pagi ternyata macan itu tidak ada. Nah, ini yang kita akhirnya merinding ini. Ternyata setelah dicek itu kuncinya masih tetap ada, gemboknya itu masih tetap ada. Iya digembok, tapi macannya tidak ada. Wah ini kemana? Akhirnya anggota semua lemas. Ya. Wah iya dan ya, seandainya macan ini kita bunuh, nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Makanya itu saya bilang, semua hewan, makhluk yang ada di sini, semua itu juga menyembah sama Allah. Dengan caranya, suara-suara burung, kicauan burung di hutan ini adalah zikir, pujian-pujian kepada Allah. Jangan kita ganggu. Nah, makanya dari situ anggota semakin yakin bahwa tugas kita di sana bukan hanya untuk pindah tidur, tetapi memang untuk mengabdikan diri kepada negara dan bangsa. Kita menjaga kedaulatan NKRI melawan separatis yang ada. Terima kasih. Jadi mungkin untuk anggota prajurit mungkin petuah dari komandan sangat bermanfaat sekali dan semoga yang lain juga bisa ngikutin dan jadi mungkin kalau sekarang menurut pengamatan saya kegiatan komandan juga sering sekali sekarang dilakukan untuk lepas burung, menebar benih ikan itu juga sudah dikerjakan sama beliau. Dikerjakan jadi disampaikan sama beliau untuk mengadakan seperti itu. Ya itu adalah bagian dari tugas kita sebenarnya, bukan hanya tentara, tapi kita semua. Bahwa kita adalah sebagian dari makhluknya Allah dan kita dilengkapi dengan akal, pikiran, dan hati. Kita harus mempunyai empati. Rasa empati ini yang harus kita miliki. Merasakan bagaimana kalau kita seandainya menjadi mereka gitu. Untuk itu kita melaksanakan bakti sosial, peduli terhadap sesama. Berada di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Bakti alam, laksanakan penanaman pohon. Ya. Terus bakti tirta, kita tebar benih ikan. Ya. Terus kita melaksanakan pelepasan burung, yaitu itu juga bagian dari bakti alam. Kita kembalikan ekosistem ini seperti yang seharusnya. Ya, kita kembalikan agar mereka juga ikut hidup berdampingan dengan kita. Kalau kita baik dengan mereka, dia akan baik juga dengan kita. Ya. Oke, mungkin kembali ke Om Ferry. Om Ferry, dari pengalaman di Aceh, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman media, khususnya yang ada di Purworejo aja mungkin. Mungkin khusus di Purworejo, tapi mungkin berguna juga mungkin buat yang lain. Moga disampaikan. Ya, saya bilang saya tadi ya sebagai seorang jurnalis, kita benar-benar harus siap segalanya, termasuk mental kita kan.
tidak mudah apa yang kita bayangkan selama ini sebagai seorang jurnalis. Hanya ini tidak. Yang paling penting harus bertanggung jawab Harus terhadap bertanggung apa jawab yang kita beritakan betul. ya. Jadi emang seperti itu. Kita yang penting netral aja. Emang jurnalis itu kan netral. Tidak harus 100 pihak itu enggak. Makanya saya bilang sama teman-teman yang mau menjadi seorang jurnalis ya kita harus siap. Emang kita sebagai jurnalis bukan hanya sekedar abal-abal istilahnya ya sekedar menulis ini tidak. Kita benar siap segalanya karena beban sangat berat sebenarnya. Gitu loh. Antara hidup dan mati pasti iya. Ya kan? Kenapa kita bilang hidup dan mati? Kalau kita memberitakan salah satu pihak mereka tidak terima, pasti kita risikonya besar. Ya kan? Tapi semuanya kita harus siap, kita harus benar-benar dan jangan sampai kita lupa sama Allah lah gitu loh. Kita tetap harus berdoa semacam itu aja. Ya. Oke, terima kasih banget sampean dari Om Ferry dan mungkin closing statement dari Pak Raden mungkin. Closing statement ya. Jangan pernah lelah kita untuk berbuat kebaikan. Ya. Itu saja. Seperti itu terus ya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Om Ferry, terima kasih Pak Nadiem 0708 Projo. Yang penting tetap semangat dan saya benar-benar salut kalau mengikuti beliau ini nggak ada capeknya sepertinya. Jadi dan ya mungkin gimana ya, berat sekali kalau mungkin nanti kalau pindah tugas dari sini. Tapi nggak mungkin itu. Oke, sekian aja kita bersama Pak Nadiem Projo dan Om Ferry, wartawan senior kita. Oke, terima kasih banget waktunya dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.